Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Arif dengan NIM 3333240119 dari kelompok 18. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan estimasi parameter yang ada pada modul praktikum statistika 2. Sebelum kita menyelesaikan suatu permasalahan, kita ke permasalahannya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada 3 soal. Yang itu soal pertama yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Dari populasi karyawan diambil sampel acak sebanyak 110 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi yaitu 2.800.000 dengan simpangan baku 500.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini dalam 3 soal ini kita harus mengerjakannya dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Kita ke RStudio terlebih dahulu. Nah, jadi pada soal 1 ini yaitu estimasi rata-rata sampel besar yang dimana diketahui X bar itu 2.800, sigma itu 500.000, untuk N nya itu 120, nah untuk seluruhannya itu 120, nah untuk alfanya karena tadi 95% berarti 100 kurang 90% yaitu 5%, dimana ini hasilnya 0,05. Nah untuk nilai Z kritisnya itu Z kritis menggunakan sintak Q-norm yang dimana 1 dikurangi alfa dibagi 2. Nah untuk standar errornya, standar error itu sigma dikurang SQRT. Untuk batas bawah dan batas atasnya itu, untuk batas bawah kita menggunakan X bar dikurang Z kritis dikali standar error, dan untuk batas atas kita X bar ditambah Z kritis dikali standar error. Nah tinggal mencetak hasil. Sekarang kita blok, kita run. Nah di sini didapatkan untuk selang kepercayaannya yaitu 271 untuk batas bawah dan 288 untuk batas atas. Sekarang kita ke Minitab-nya. Nah, jadi untuk Minitab ini kita harus ke statistik, kita ke basic. Nah untuk nomor 1 ini kita pilih yang 1 sampel Z. Kita summarize data, lalu kita masukkan sampel size-nya itu 20, untuk mean-nya itu 2.800. Nah untuk standar deviation-nya itu 500. Kita pilih option, ini 95 udah benar, kita klik OK. Di sini dapatkan hasil 271 dan 288 sesuai dengan RStudio tadi. Kita ke soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 yaitu penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Dari 500 mahasiswa terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet, sementara itu dari 400 pelajar SMA terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Nah, sekarang kita ke RStudio-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk soal nomor 2 yaitu estimasi selisih dua proporsi yang dimana N1X1 itu untuk mahasiswa dan N2X2 itu untuk pelajar SMA. Yang dimana N1 500, X1-nya itu 20, P1H-nya itu X1 dibagi N1, N2-nya itu 400, X2-nya itu 10, P2H-nya itu X2 dibagi N2, alfanya tadi karena 90%, jadi 100 dikurang 90% itu 5%, yang dimana ini 0,05. Untuk selisih proporsinya itu kita menggunakan sintak PDIF, P1H dikurang P2H. Terus standar errornya di sini kita menggunakan sintaks SQRT yang dimana P1H dikali 1 dikurang P1H dibagian 1 ditambah P2H dikali 1 P2H 1 dikurang P2H dibagian 2. Untuk nilai Z kritisnya itu kita menggunakan sintaks Q-norm lagi, 1 dikurang alfa dibagi 2. Untuk batas bawah dan batas atasnya kita menggunakan sintak. Untuk batas bawah kita menggunakan PDIF dikurang Z kritis kali standar error. Untuk batas atasnya itu kita menggunakan PDIF ditambah Z kritis dikali standar error. Nah, kita cetak hasilnya. Di sini juga ada cetak hasil untuk si mahasiswa karena kita kan pakai si selisih dua proporsi. Sekarang kita blok. Kita blok sampai sini. Kita run. Sini kita ganti terlebih dahulu, ini salah. Sekarang kita run.
juga salah, ini harusnya 2. Putaran. Nah, di sini didapatkan hasil yaitu untuk selang kepercayaannya yaitu 0,05 yang untuk mahasiswa dan 0,179 untuk pelajar itu 0,050 dan untuk itunya itu 0,179. Nah, ini berarti sama ya. Sekarang kita ke Minitab. Nah, untuk Minitabnya kita tarik ke statistik lagi, kita ke basic statistik, kita pilih 2 proportion, kita pilih summarize data. Di sini tadi sampel satunya yaitu 320, sini 500. Di sini untuk sampel 2-nya itu tadi 210. Di sini 400. Kita klik ke option, kita di sini 90 benar, kita klik OK. Nah, di sini oke, didapatkan hasil yang sama seperti di RStudio yaitu 0,050 dan 0,179. Sekarang kita ke soal nomor 3. Sini soal nomor 3 yaitu sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume diperoleh simpangan baku sebesar 0,28 liter. Diasumsikan volume minuman bersifat normal, tentukan interval kepercayaan 90% untuk variasi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Nah, kita selesaikan lagi dengan RStudio. Nah, di sini untuk soal nomor 3 itu diketahui N-nya itu 10, S-nya itu 0,28, simpangannya itu nanti pangkat 2, lalu alfanya itu 0,05 lagi, terus di sini N dikurang 1, untuk nilai C square-nya itu kita pakai ini untuk sintaksnya yaitu Q C square 1 dikurang alfa dibagi 2. Nah, terus kita hitung interval kepercayaannya yaitu untuk batas bawah dan batas atasnya ini N dikurang 1 dikali S dibagi C square-nya. Di sini hitung interval untuk simpangan baku, di sini untuk variasi untuk simpangan baku kita pakai SQRT, lalu kita cetak hasilnya. Sekarang kita blok, kita run. Nah, di sini didapatkan 0,037, 0,261 dan 0,192 dan 0,511. Sekarang kita ke Minitab-nya. Nah, untuk Minitab-nya kita yang pertama kita pilih ke statistik, ke basic statistik. Lalu kita ke satu varians. Kita di sini pilih yang pertama itu kita pilih standard deviation. Terus di sininya itu untuk size-nya itu 10. Untuk standar deviasinya yang pertama itu 0,28. Kita klik option di sini 0,955, benar-benar kita klik OK. Nah, di sini 0,193 dan 0,51 itu sesuai ya sama yang pertama tadi. Sekarang kita yang kedua, jadi untuk nomor 3 ini ada 2. Kita ke basic statistik lagi, kita ke satu variance lagi. Tapi yang di sini kita ganti menjadi sample variance. Yang dimana di sini ininya 10, untuk sample variance-nya itu kita ganti jadi 0,0784. Optionnya kita sama, kita klik OK. Di sini didapatkan 0,37 dan 0,261. Jadi dapat kita simpulkan untuk estimasi parameter ini menggunakan 2 software tadi dapat misalkan permasalahannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.